Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Raka Bagus dari kelas A D3 BCC ID dengan NRP 31245100030. Nah, di sini modul yang saya pilih adalah modul kegiatan sekolah, di mana modul kegiatan sekolah ini mencakup beberapa tabel yang dilibatkan ya, antara lainnya ada tabel admin, kemudian ada tabel guru untuk menyimpan data guru, dan ada tabel-tabel isian seperti jadwal kegiatan, kegiatan, lapor kegiatan, beserta peserta kegiatan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya beberapa query-query DDL dan juga DML yang sudah saya praktikkan sebelumnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat bersama di sini, saya sudah melakukan beberapa query ya yang sudah saya jalankan. Nah, jadi sudah ada beberapa query yang sudah saya terapkan. Nah, mungkin agar lebih mudah saya menjelaskan, saya sudah menyediakan sebuah PPT untuk bisa saya terangkan di sini. Jadi di sini saya akan menerangkan praktik eh, penulisan query DDL dan DML yang sudah saya terapkan ya. Dan mungkin sebelum kita lanjut, nah jadi apa itu DDL dan DML? Mungkin di sini saya akan menjelaskan secara singkatnya ya. Nah, jadi untuk DDL dan DML sendiri itu merupakan dua perintah yang berbeda. Nah, sebentar, saya izin berpindah tab. Nah, kita mulai di DDL terlebih dahulu. Nah, jadi apa itu DDL? Nah, DDL sendiri merupakan Data Definition Language atau eh, merupakan sebuah perintah-perintah SQL. Nah, ini lebih sering dikenalnya sebagai query ya kebanyakan. Nah, jadi DDL sendiri dia itu eh, digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur database. Nah, di sini yang di garis besar adalah struktur database. Sehingga DDL ini sifatnya tidak seperti DML yang nanti akan saya jelaskan, di mana DML sendiri itu sifatnya dia memanipulasi data. Sedangkan DDL ini tidak bisa. Dia hanya mengelola istilahnya, mengelola struktur database saja. Contohnya mendefinisikan atau membuat tabel, membuat kolom, mengubah kolom, menghapus tabel, menghapus kolom, seperti itu. Nah, itu secara garis besarnya dari DDL atau Data Definition Language. Kemudian selanjutnya DML. Nah, untuk DML sendiri, dia itu perintah atau query SQL yang bisa kita gunakan untuk mengelola yang sebelumnya kita sudah buat dengan menggunakan DDL. Nah, jadi DML ini fungsinya untuk menambahkan, memperbarui, menghapus, dan mengambil data dalam database. Nah, yang sebelumnya kita menggunakan query DDL untuk mendefinisikan sebuah entitas gitu istilahnya atau struktur database. Nah, DML ini kita gunakan untuk mengelola di dalamnya seperti itu. Jadi menambahkan data, memperbarui, menghapus dan mengambil data. Nah, jadi kurang lebih DML ini mencakup perintah-perintah seperti insert ya untuk menambahkan, update untuk memperbarui, delete untuk menghapus, select untuk memilih ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ke query-nya. Oke. Sekarang eh, bisa saya lanjut ya. Kita akan masuk ke materi utama. Nah, yang pertama di sini kita masih di bagian DDL atau Data Definition Language. Nah, yang pertama ada query create ya, teman-teman. Nah, jadi di sini seperti yang bisa kita lihat bersama merupakan query untuk membuat tabel bernama laporan kegiatan, yaitu menggunakan query create atau comment create ya, comment create spasi table, spasi nama tabelnya. Nah, kemudian di dalamnya kita bisa membuat kurung ya, kurung. Kemudian di dalamnya kita bisa mendefinisikan kolom-kolomnya. Nah, jadi untuk mendefinisikan kolom kita di sini bisa menerapkan eh, nama kolom, kemudian tipe data dan juga ada beberapa perkondisian yang lainnya ya, seperti ini.
Nah, mungkin untuk yang pertama di sini ada ID laporan ya, di mana dia itu merupakan primary key. Nah, dia menggunakan tipe data serial, di mana tipe data serial ini merupakan tipe data yang bisa melakukan auto increment ya, atau pembuatan angka integer secara otomatis seperti itu. Jadi dia akan otomatis menggenerate atau membuat angka urut dari satu hingga sekian ya. Nah, kemudian di sini ada primary key di mana setiap tabel itu membutuhkan sebuah kolom ya sebagai primary key. Nah, di sini untuk mendefinisikannya kita bisa menggunakan komen primary key di belakangnya atau di sini atribut di belakangnya. Nah, dan selanjutnya ada ID kegiatan menggunakan tipe data integer. Nah, kemudian ada tambahan not null, di mana di sini artinya kolomnya tidak boleh kosong atau wajib diisi. Sama seperti kolom ringkasan. Nah, kemudian selanjutnya ada dokumen file menggunakan tipe varchar. Ya. Kemudian yang terakhir di sini ada foreign key, di mana foreign key ini dia menghubungkan ya, atau istilahnya mengkoneksikan kolom ID kegiatan ya dari tabel kegiatan. Iya betul, dari tabel kegiatan di mana dia mengkoneksikan ID kegiatan yang berada atau didefinisikan pada tabel laporan kegiatan dan terkoneksi dengan ID kegiatan di tabel kegiatan. Nah, references ya. Kemudian ada tambahan on delete cascade. Nah, on delete cascade di sini ditujukan di mana ketika salah satu, mungkin ya, contohnya salah satu data kegiatan dihapus, maka laporan-laporan kegiatan yang ada atau yang terkoneksi dengan ID kegiatan yang sudah dihapus sebelumnya, itu akan ikut terhapus. Jadi istilahnya kalau semisal kita memiliki sebuah kegiatan atau sebuah data kegiatan dengan ID satu, nah di mana ID satu itu tersimpan pada beberapa data laporan kegiatan. Seperti itu. Kemudian ID kegiatannya atau data kegiatannya kita hapus gitu. Nah, maka laporan-laporan kegiatan semua yang terhubung menggunakan ID kegiatan yang sebelumnya kita hapus, maka akan terhapus semua atau ikut terhapus ya. Seperti itu. Nah, dan selanjutnya, nah, di sini selanjutnya ada alter ya. Jadi untuk alter di sini kita bisa eh, menggunakannya atau memanfaatkannya untuk menambah ya, menambah kolom, untuk memperbarui kolom, dan juga untuk menghapus kolom. Nah, ini sebagai contoh saja ya. Jadi ada beberapa yang saya tampilkan. Yang pertama di sini ada alter table, nama table, kemudian add ya, add kolom. Ya, di sini menambahkan kolom baru. Nah, di sini saya beri nama test kolom dengan tipe data varchar. Kemudian ada atribut tambahan unik ya. Jadi data di dalamnya harus unik, tidak boleh ada yang sama. Nah, jadi nanti ketika mengisikan data yang sama, nanti akan terdeteksi data duplikat seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya alter kolom di sini dia fungsinya adalah memperbarui. Ya, jadi tipe data tes kolom sebelumnya merupakan varchar. Nah, di sini diperbarui menjadi small integer. Seperti itu. Dan yang terakhir ada drop kolom ya, seperti namanya, dia digunakan untuk menghapus gitu ya. Jadi kolomnya kita drop atau kita hapus. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Selanjutnya di sini ada perintah drop. Nah, seperti namanya ya. Jadi di sini kita bisa menghapus atau drop table ya menggunakan query DDL drop spasi table kemudian nama tabelnya cascade ya. Jadi di sini kita bisa menghapus secara keseluruhan. Nah, oke. Kemudian selanjutnya truncate. Nah, jadi sifatnya sama saja seperti drop ya. Jadi dia sifatnya itu menghapus, tetapi untuk truncate sendiri itu menghapus data-data di dalamnya atau di dalam tabel tersebut. Di mana truncate ini dia itu mungkin sifatnya itu ya sedikit mengelola data ya, mungkin seperti DML, tetapi dia dikategorikan sebagai DDL dikarenakan dia itu perintahnya bisa kita gunakan untuk merefresh ya, istilahnya kita refresh sebuah tabel gitu. Ketika kita
jalankan query truncate, maka data-data di dalamnya itu akan dibuat seperti baru gitu ya, dihapus, kita kosongin. Nah, oke. Nah, jadi yang maaf, yang query truncate sebelumnya itu merupakan query terakhir ya dari DDL yang bisa saya sampaikan. Nah, di sini kita akan lanjut ke DML, di mana untuk DML sendiri yang pertama yang bisa kita lihat bersama di sini adalah bagaimana cara kita untuk insert atau menambahkan sebuah data gitu. Nah, jadi tidak hanya satu data ya, kita juga bisa menambahkan dua data sekaligus atau lebih seperti itu. Nah, dengan caranya kita bisa menggunakan komen insert spasi into, kemudian nama kolomnya. Nah, kemudian di sini disertakan di dalam kurung ya, yaitu atribut-atribut di dalamnya. Nah, kemudian spasi values. Nah, kemudian di dalamnya adalah value-value yang akan kita tambahkan pada tabel yang kita inginkan seperti itu. Seperti ini ya. Jadi nama lengkap Ahmad Fauzi, NIP 198 bla 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 dan jabatan wakil kepala sekolah siswaan. Seperti itu. Nah, oke. Mungkin bisa kita lanjut. Nah, selanjutnya ada update ya, seperti namanya ya. Jadi dia bisa memperbarui sebuah data. Nah, jadi kita bisa menggunakan komen update, kemudian nama tabelnya, guru. Jadi di sini kita ingin memperbarui kolom nama lengkapnya ya. Jadi akan kita perbarui nama lengkapnya menjadi Raka Bagus. Kemudian kita menggunakan query where ya, di mana kita bisa mencari ya data yang akan kita perbarui di sini. Nah, di sini untuk perkondisian yang saya gunakan adalah mencari ID gurunya. Nah, di sini ID gurunya saya tetapkan, ID gurunya 2, maka data yang diperbarui adalah guru dengan ID 2, seperti itu. Dan selanjutnya, seperti namanya delete ya. Jadi simpelnya kita bisa melakukan delete menggunakan komen delete from, kemudian dengan tambahan where ya, where ID guru 2. Jadi kita menghapus guru dengan ID guru 2, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir di sini komen select ya. Select kemudian bintang artinya kita memilih semua ya, semua kolom yang ada pada tabel guru ya. Select bintang from guru. Kemudian di sini kita menggunakan perkondisian order by ya. Di mana order by di sini kita artinya kita mengambil datanya berdasarkan apa gitu ya. Jadi kita mengambil datanya berdasarkan nama lengkapnya. Nah, sama halnya ya, di kedua query ini, kemudian perbedaannya ada di perkondisian setelahnya, yaitu ada ASC dan juga DESC. Nah, untuk ASC sendiri artinya dia menampilkan data dari yang terkecil dari sampai yang ke terbesar ya. Artinya kalau kita menggunakan alfabet artinya A sampai Z ya. Sedangkan untuk DESC itu dari Z sampai A, seperti itu. Nah, jadi mungkin saya cukupkan untuk penjelasan dari query atau perintah DDL dan DML. Nah, nama saya Raka Bagus, saya pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.